Bertemu kembali dengan saya Wulan di pagi hari yang indah ini, dan di 5 menit ini kita merenungkan firman Tuhan. Saya ambil dari Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Haleluya. Hubungan yang seperti ini antara gembala dan domba. Gembala yang mengenal domba-dombanya, domba-dombanya yang mendengar suaranya, dan domba-domba yang mengikut gembalanya, itu tidak akan semudah yang saya katakan jika mereka tidak dibina, dilatih, dipelihara, dijaga. Karena hubungan ini bisa tercipta karena ada kedekatan satu dengan yang lain, saling membutuhkan. Baik gembala benar-benar menjaga domba-dombanya dengan baik, sementara domba-dombanya begitu bergantung kepada gembalanya. Satu hubungan, satu ikatan yang begitu luar biasa. Ketika kita memiliki gembala agung, yaitu Yesus Kristus, kita juga akan seperti itu, dipelihara, dijaga. Ada sesuatu yang luar biasa kita menemukan, yaitu kedekatan, pemeliharaan, penjagaan dari gembala agung kita. Saudaraku, dengan hubungan yang begitu baik ini, maka akan melatih kepekaan yang luar biasa. Suatu hari Tuhan mempercayakan saya melayani seorang anak gadis, dan dia mengatakan bahwa ketika di tengah perjalanan mau ke gereja, Roh Kudus mengingatkan dia untuk kembali pulang. Saya katakan, kenapa balik? Roh Kudus bilang akan terjadi kecelakaan kalau saya berangkat ke gereja. Saudara, mendengar ini satu hal yang saya tahu bahwa ini pekerjaan iblis. Karena Yesus jika dia sudah berbicara lewat rohnya, maka akan ada sukacita, kedamaian, damai sejahtera, ada ketenangan jiwa, ada luapan roh yang luar biasa. Tetapi ini dia memberitahukan ketika ke rumah Tuhan akan terjadi sesuatu. Hanya ada satu, iblis mencegah anak-anak Tuhan untuk tidak pergi ke rumah Tuhan. Dia mendengar suara yang salah, yang membuat dia ketakutan. Hari itu kami selesaikan dan kami tengking roh jahatnya. Ternyata ada roh iblis yang tersimpan manis di hatinya, yang harus dikeluarkan. Karena ada akar pahit, ada luka di hati. Saudara, perlunya kita mendengar suara Tuhan. Perlunya kita peka dengan hubungan yang kita bina di hadapan Tuhan Yesus. Maka kita akan mendengar suaranya, suara yang begitu agung, yang begitu lembut, yang begitu tegas, tapi memberikan damai sejahtera untuk semua orang. Yang mendengar damai sejahtera, ditenangkan hatinya, tidak merasa ketakutan. Baik yang bersangkutan ada sukacita di dalam hatinya. Ini yang penting. Sebab antara suara Roh Kudus, suara hati dan suara setan itu seperti benang tipis. Maka kita diperlukan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita peka mendengar suara Tuhan, maka dari mulut kita akan keluar yang membuat ketenangan jiwa, bukan yang menakutkan. Ada perbedaannya. Suara hati kadang menggebu-gebu. Suara hati kadang-kadang bisa. Kalau kita tidak peka dengan suara Tuhan, antara suara hati kita juga kadang-kadang lebih dominan. Oleh karena itu, mari saudaraku, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Roh Kudus. Biarkan firman Tuhan menolong kita, sehingga seperti ayat ini dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Mari mengikut Yesus sungguh-sungguh dengan mendengar suaranya. Dengan kepekaan kita terus belajar firman Tuhan. Maka saya tahu semakin dalam kita mengerti firman Tuhan, semakin kita mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Amin.